Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delna Yusnita, NIM 20233016 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Baiklah, pada mata kuliah Komunikasi Perpajakan, saya diberi kesempatan untuk menjelaskan materi yang berjudul Keterampilan Komunikasi Perpajakan di Era Digital. Apa sih keterampilan komunikasi? Keterampilan komunikasi adalah kemampuan atau keahlian atau kecakapan yang harus dimiliki untuk membina hubungan yang sehat di mana saja secara efektif, menyenangkan, menarik, dan berdampak. Kemudian jenis-jenis keterampilan komunikasi. Yang pertama, komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah kemampuan untuk menjelaskan dan mempresentasikan ide secara lisan dalam bahasa yang jelas kepada khalayak yang beragam, yang meliputi penyajian, pemahaman, karakter audiens, mendengar secara kritis, dan bahasa tubuh. Yang kedua, komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan adalah kemampuan menulis secara efektif dalam berbagai konteks dan untuk berbagai khalayak dan tujuan yang berbeda dengan menggunakan gaya dan pendekatan yang tepat. Jenis keterampilan komunikasi tertulis seperti menulis akademis, mengedit, membaca secara kritis, dan penyajian data. Yang ketiga, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah kemampuan untuk mengekspresikan ide dan gagasan dan konsep melalui penggunaan bahasa tubuh, gerak tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara, penggunaan gambar, ikon, dan simbol. Keterampilan ini meliputi pemahaman audiens, presentasi personal, dan bahasa tubuh. Selanjutnya ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang terjadi bila dua orang atau lebih melakukan kontak satu sama lain dengan menggunakan alat artikulasi atau pembicaraan. Yang kelima, komunikasi fisik. Komunikasi yang terjadi manakala dua orang atau lebih melakukan kontak dengan menggunakan bahasa tubuh, misalnya ekspresi wajah, posisi tubuh, gerak-gerik, dan kontak mata. Yang terakhir ada komunikasi emosional. Komunikasi emosional adalah interaksi yang terjadi manakala individu melakukan kontak satu sama lain dengan melakukan curahan perasaan. Selanjutnya ada background skill yang terdapat pada keterampilan komunikasi. Yang pertama ada revision and editing. Yang kedua, presentation skill. Yang ketiga, academic writing skill. Yang keempat, audience awareness. Yang kelima, critical listening atau critical reading. Yang keenam, personal presentation and body language. Yang terakhir, presentation of technical or scientific data. Selanjutnya, apa sih keterampilan komunikasi modern itu?
Keterampilan komunikasi modern yang pertama, mengenali kebutuhan informasi. Selanjutnya, mengatur informasi dan ide secara logis dan lengkap, menyampaikan ide secara koheren dan persuasif, menyimak secara aktif, berkomunikasi dengan berbagai kalangan, memakai teknologi komunikasi secara efektif dan efisien, menggunakan bahasa berstandar tinggi, bersikap santun dan etis, mengelola waktu dan sumber daya secara efisien, berpikir kritis, dan untuk mengevaluasi dan simpulan. Selanjutnya, jenis skill komunikasi. Yang pertama, kemampuan berbicara. Kemampuan berbicara adalah kemampuan berkomunikasi secara lisan atau verbal, atau kemampuan untuk berbicara. Yang kedua, kemampuan berbahasa tubuh. Artinya, mimik muka, tatapan muka, gerakan tangan, dan beberapa gestur lain. Hal tersebut berperan dalam membangun kesan terhadap lawan bicara dan menghidupkan proses komunikasi. Yang ketiga, kemampuan menulis. Kemampuan menulis adalah seseorang yang terampil dalam bidang tulisan bisa mengevaluasi ejaan dan pakem data bahasa. Yang keempat, kemampuan untuk mendengarkan. Kemampuan untuk mendengarkan adalah agar suatu pesan dapat diinterpretasikan dengan baik, maka diperlukan keterampilan mendengar yang dipadukan dengan pikiran sehingga dapat menangkap pesan dengan efektif. Yang kelima, kemampuan melakukan presentasi. Kemampuan melakukan presentasi ini adalah yaitu kemampuan berbicara, kemampuan berbahasa tubuh, membaca audiens, kemampuan mempengaruhi audiens, dan kemampuan mendesain tampilan slide presentasi. Yang keenam, ada kemampuan membangun networking, artinya berkenalan dengan banyak orang dan membangun hubungan positif yang tidak saling merugikan. Yang terakhir, kemampuan bernegosiasi. Kemampuan bernegosiasi ini adalah tujuan dari suatu negosiasi ini adalah untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan. Kemudian, apa sih pengertian keterampilan komunikasi perpajakan? Keterampilan komunikasi perpajakan adalah keterampilan utama yang harus dimiliki oleh fiskus pajak untuk menyampaikan atau mengirim pesan kepada wajib pajak atau masyarakat dengan jelas dan mudah dipahami. Kemudian ada jenis-jenis komunikasi perpajakan. Yang pertama, mendengar. Mendengar artinya di sini adalah agar suatu pesan dapat diinterpretasikan dengan baik, maka diperlukan keterampilan mendengar. Kemudian menulis. Menulis adalah keterampilan menulis membutuhkan pengalaman, waktu, latihan, serta cara berpikir terstruktur agar dapat menyampaikan suatu pesan melalui bahasa tulisan. Selanjutnya berbicara, artinya di sini adalah menyampaikan suatu pesan melalui bahasa menggunakan bahasa lisan agar dipahami oleh orang lain. Yang terakhir, membaca. Membaca adalah kegiatan untuk mengetahui pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui kata-kata. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam keterampilan komunikasi yang efektif. Yang pertama ada pengetahuan, faktor pengetahuan. Faktor pengetahuan ini adalah seseorang memiliki pengetahuan yang tinggi dan luas akan lebih mudah memilih kata-kata untuk berkomunikasi. Selanjutnya ada perkembangan. Perkembangan di sini maksudnya adalah perkembangan manusia dalam menguasai bahasa dan keterampilan.
Selanjutnya ada faktor persepsi. Faktor persepsi di sini maksudnya cara seseorang menggambarkan atau menafsirkan informasi yang diolah menjadi sebuah pandangan. Yang selanjutnya peran dan hubungan. Peran dan hubungan adalah memiliki pengaruh dari proses ekonomi tergantung dari materi atau permasalahan yang dibicarakan. Yang selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini, jika lingkungan yang nyaman akan membuat komunikasi berlangsung dengan baik. Kemudian ada faktor emosi. Selanjutnya ada reaksi seseorang dalam menghadapi suatu kejadian tertentu, dan terakhir jenis kelamin. Jenis kelamin ini, perbedaan jenis kelamin juga akan menyebabkan cara berkomunikasi maupun bahasa, menyebabkan perbedaan cara maupun bahasa dalam berkomunikasi. Itulah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam keterampilan komunikasi yang efektif. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.